Itu artinya ada sesuatu yang penting yang dibicarakan yang tidak mungkin diinformasikan. Publik ingin tahu apa urusannya seorang menteri di kabinet Prabowo pergi bertemu dengan mantan presidennya. Ada yang bilang kalau tujuan Budi Ari ke Solo itu mau minta tolong ke Pade soal kasusnya. Itu loh yang kasus judul waktu Pak Budi di Kominfo. Denger-denger kasusnya lagi diusut kepolisian loh. IKN adalah kota masa depan. Di ibu kota baru ini, banjir hanyalah mitos. Kenyataannya, bandara VVIP IKN malah kebanjiran. Kira-kira mau ngeles pakai jurus apa lagi si Raja Ngibul ya? Mau bilang kalau pagar laut Tangerang adalah solusinya? Mul, penampilanmu kan udah minus. Seenggaknya ada alatnya gitu loh. Kok ya diborong semua kelakuan jahanam? Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, beberapa hari yang lalu ya, tanggal 28 atau 29 tuh Bapak Budi Ari berkunjung ke Solo, tepatnya ke tempat Bapak Jokowi. Tapi teman-teman semua, ini ada agenda tertutup ya, sehingga tidak ada preskon. Maksudnya mengatakan apa sebenarnya atas kedatangan Pak Budi Ari ke tempat Pak Jokowi gitu loh, agenda apa gitu loh. Nah, apakah hal ini diketahui juga oleh Bapak Presiden Pak Prabowo gitu ya. Tapi teman-teman semua, kenapa kok harus nyumput-nyumput gitu kan? Di berita itu mengatakan bahwasanya Pak Budi Ari melalui pintu belakang, tapi netizen mengetahuinya gitu. Dan benar saja, katanya sih ya tidak ada obrolan mengenai politik, melainkan hanya ketemu kangen saja gitu. Tapi netizen menyimpulkan hal lain. Yang mana percaya sih, yang pasti ada yang panik, katanya begitu. Dan juga teman-teman semua, beberapa hari yang lalu kita tidak melihat Gibran ya muncul di kamera. Biasanya kan sering banget tuh muncul di kamera gitu ya, mengunjungi tempat dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba di tanggal 28 Januari kemarin, Gibran muncul berkunjung ke kampung Malang Tengah, Tegalsari, Surabaya. Lagi-lagi teman-teman semua, ada yang dibagikan ya, buku, terus bantuan sosial juga ya kalau melihat berita di Tempo. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan Bapak Budi Ari, kita lihat dulu di akun X. Ini tweetan dari Tempo.co ya. Gibran Rakabuming Raka kembali memakai jurus andalan ketika keluar kantor wakil presiden. Saat berkunjung ke kampung Malang Tengah, Tegalsari, Surabaya, Jawa Timur pada 28 Januari 2025, ia membagikan bantuan berupa paket sembako, kaos, serta buku dan alat tulis kepada anak-anak. Netizen lagi-lagi berkomentar ya, kenapa kok Gibran selalu seperti itu gitu loh, apa kemampuannya hanya gitu doang gitu. Bahkan ada yang mengatakan anak TK juga bisa katanya sih. Tapi kita lihat ya komentar di bawah ini coba. Sehari sebelumnya Gibran juga mendatangi Pasar Atom di Pabean Cantikan, Surabaya untuk melihat persiapan perayaan Tahun Baru Imlek. Selain itu ia juga menonton penampilan barongsai yang merupakan bagian dari perayaan Imlek. Coba dari begandul, ya Allah dosa apa rakyat Indonesia sehingga diberikan cobaan yang sangat berat dengan dikasih wapres kacrut seperti ini. 3 tugas utama wapres negara Konoha: 1. Bagi-bagi susu UHT, 2. Bagi-bagi buku, 3. Bagi-bagi bansos. Uang pajak rakyat digunakan untuk kepentingan kampanye anaknya Jokowi dan Pak Prabowo pun terdiam. Kita lihat lagi guys. Kampus nggak ada yang undang Mas Wapres untuk membahas isu-isu strategis terkini apa ya? Wapres buat bocil. Setiap melakukan aktivitas anaknya Jokowi ini menghamburkan uang rakyat, bagi-bagi bansos, berakting seperti Sinterklas. Apa yang dia lakukan tidak lebih dari sogokan politik demi kepentingan dirinya di 2029. Jadi banyak ya komentar netizen ya. Lalu bagaimana komentar netizen mengenai pertemuan Budi Ari dan juga Pak Jokowi ya. Ini tweetan dari Sirait Batak Dusun. Yang jadi pertanyaan, apakah Budi Ari sudah dapat izin Presiden Prabowo Subianto? Jikapun sudah dapat izin presiden, dalam kapasitas dan rencana apa Budi Ari sambangi Jokowi ke Solo? Jangan-jangan ada pengendali yang terselubung. Sungguh aneh tapi nyata. Bener juga nih, apakah sudah mendapatkan izin guys? Coba kita lihat komentarnya sedikit ya di sini ya. Kalau bukan tugas negara tapi pakai fasilitas negara, itu namanya korupsi. Karena kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan masyarakat yang dibiayai pajak rakyat. Ini muka siapa ini guys? Saat jadi presiden menyusahkan rakyat, saat jadi rakyat menyusahkan presiden. Sah. Waspadai gerakan bawah tanah. Ngeri kayak cacing aja bawah tanah ya.
Dari Edi Keceput. Waduh, dengan fonema macam ini saya khawatir Pak Prabowo digunjingkan masyarakat sebagai presiden boneka nih. Instruksinya dinafikan, diabaikan menterinya. Terkesan menterinya lapor ke Mulyono, presiden nggak dianggap menterinya. Ya juga sih, kan ngeri kalau kayak gini. Habis nunggu terbitlah kecemasan. Sebenarnya Budi Ari ini lebih memperjelaskan bahwa memang dia adalah orang titipan si Mulyono, bukan pilihan presiden yang sekarang. Dan beginilah kalau memilih dan memungut pejabat bukan karena kapasitas, profesional dan kualitas, tapi kedekatan yang ujung-ujungnya KKN. Apa itu? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang aneh. Kalau lagu ada kekasih bayangan, masa ini ada presiden bayangan? Ini sudah sering kali ya diinginkan oleh netizen, oleh pakar-pakar politik dan lain sebagainya. Banyaklah yang mengingatkan Pak Prabowo Subianto ya, untuk berhati-hati, jangan sampai ada presiden bayangan, jangan sampai juga ada matahari kembar gitu loh di dalam satu negara. Oke teman-teman semua, ini juga ada komentar dari Bung Rocky Gerung dan juga netizen ya. Kita lihat videonya. Budi Ari kangen sama Pak De Jokowi. Jadi gini, Menteri Koperasi Budi Ari main ke rumah Pak De Jokowi di Solo pas 28 Januari kemarin. Pertemuan ini juga berlangsung tertutup. Wah, ada apa nih Pak De? Hal ini langsung bikin netizen rame dong. Gimana enggak? Masa tiba-tiba aja Pak Budi Ari sowan ke Solo sih? Mengingat status beliau kan masih ketum Projo. FYI, selain Menteri Koperasi dan UMKM, Budi Ari ini juga Ketua Umum Relawan Projo dari 2014 lalu. Makanya banyak yang curiga kalau kedatangan Budi Ari ini buat bahas politik sama Pak De. Ya meski dah gak ngejabat, Pak De masih punya andil besar di perpolitikan Indonesia. Cuman Pak De langsung nepis soal ini. Doi bilang cuman silaturahmi biasa. Bukan netizen namanya kalau pikirannya gak traveling nih. Banyak juga yang nyikapinnya positif, tapi yang negatif juga ada dong. Ada yang bilang kalau tujuan Budi Ari ke Solo itu mau minta tolong ke Pak De soal kasusnya. Itu loh yang kasus judul waktu Pak Budi di Kominfo. Denger-denger kasusnya lagi diusut kepolisian loh. Suka bener netizen nih. Menurut lo gimana ya Ramania? Jogetin aja. Waktu itu ada ya video Bapak Budi Ari sedang asik berjoget gitu ya. Entah cara apa sih. Dan itu rame juga di media sosial. Tapi kan beliau juga sudah diperiksa ya mengenai pinjol ini. Mengenai judol judi online yang sangat meresahkan. Bahkan di akun ini yang gua upload setiap hari, kontennya selalu ada yang berkomentar soal judol ini. Sampai kapan sih judol ini? Makanya harus segera ditindaklanjuti. Siapa orang-orang yang bersangkutan dengan judol harus ditangkap. Mungkin gara-gara itu akhirnya panik tuh ya kan. Tapi by the way, emang Pak Mulyono masih punya kekuatan gitu untuk menjaga? Tak tahulah ya. Kita lanjut lagi guys. Kalau Pak Menteri Koperasi bertemu dengan Pak Jokowi dan tidak ada konferensi pers, itu artinya beritanya dahsyat kan. Itu sebetulnya cara kita membaca between the line. Jadi kalau Pak Budi Ari sebagai Menteri Koperasi tiba-tiba pergi ke Jokowi dan keterangannya tidak membicarakan sesuatu, itu artinya ada sesuatu yang penting yang dibicarakan yang tidak mungkin diinformasikan. Kan begitu cara kita membaca apa yang tersembunyi di dalam komunikasi politik. Jadi Pak Jokowi juga mengatakan hal yang sama, hanya silaturahmi biasa. Jadi terus silaturahmi biasa itu artinya ada yang luar biasa yang tidak mungkin sekedar disilaturahmikan. Kan dasarnya itu, karena ini adalah soal yang menyangkut isu gosip, kasak-kusuk tentang keterlibatan Menteri Koperasi di dalam urusan judi online. Jadi sebetulnya kita menduga dengan kuat bahwa ada sesuatu yang serius yang menyebabkan Pak Menteri itu terbang, mungkin dengan agak tergesa-gesa karena terbatasnya waktu Pak Jokowi untuk bercakap-cakap secara serius. Karena kita tahu bahwa ada kesibukan lain Pak Jokowi, yaitu menunggu jemaah atau rakyat sekitar untuk bertemu dan berfoto-foto. Jadi begitu Jokowi mengatakan ya tidak ada apa-apa karena banyak yang menunggu foto-foto, itu artinya ada sesuatu yang bisa dipastikan itu urusan kasus atau kondisi Pak Menteri Koperasi sekarang yang diincar dalam soal judi online. Dan kita tahu sekuensisnya sudah pernah Pak Budi Ari ini dipanggil KPK. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang masih bisa disembunyikan tuh. Nah, opini publik justru berkembang agak liar
Karena keterangan yang dikehendaki oleh pers yang merupakan hak rakyat untuk tahu dianggap sebagai sekedar silaturahmi. Padahal kedudukan Pak Budi itu adalah menteri negara, menteri yang mengurus soal yang fundamental, yang sangat serius soal koperasi itu. Jadi mesti ada keterangan kan, urusan apa menteri pergi ke Pak Jokowi dan tidak ada keterangan. Harusnya ada yang bisa dikutip oleh pers, kan etikanya begitu. Seorang pejabat negara bertemu dengan mantan presiden itu artinya bukan urusan pribadi. Jadi saya kira itu dalil yang juga mesti kita hargai, bahwa publik ingin tahu apa urusannya seorang menteri di kabinet Prabowo pergi bertemu dengan mantan presidennya. Dan kita tahu Menteri Budi juga adalah tokoh utama di dalam politik Jokowi kemarin, yaitu sebagai ketua Projok. Ada sesuatu di balik itu semua yang nggak mungkin lah mau diungkapkan atau diberitahukan ke publik gitu ya. Kita nggak tahu apa percakapan di dalam yang senyap itu, guys. Tapi teman-teman semua, apakah Pak Jokowi ini masih punya power, masih punya kekuatan untuk menjaga anak buahnya gitu loh. Misalnya anak buahnya mendapat kasus gitu. Masa sih masih ada power atau kekuatan untuk bisa menjaganya? Kalau menurut kalian gimana, guys? Kita lanjut lagi ke videonya. Kalian tahu nggak apa perbedaan Israel dan Konoha? Kalau Israel itu mencaplok tanah negara luar demi rakyatnya, sementara di Konoha mencaplok tanah rakyatnya demi negara luar. Tapi meskipun berbeda, masih memiliki persamaan, yaitu sama-sama biadab. Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya. Banjir kembali terjadi lagi di Jakarta. Jadi teringat ada motivator culun pernah bersabda, banjir akan mudah teratasi jika saya jadi presiden. Faktanya nggak sanggup tuh. Lalu ia coba geser ibu kota ke IKN. Jakarta sudah mau tenggelam katanya. Lalu sang sales obat bersabda kembali, IKN adalah kota masa depan. Di ibu kota baru ini, banjir hanyalah mitos. Kenyataannya, bandara VVIP IKN malah kebanjiran. Kira-kira mau ngeles pakai jurus apa lagi si Raja Ngibul ya? Mau bilang kalau pagar laut Tangerang adalah solusinya? Mul, penampilanmu kan udah minus. Seenggaknya ada alatnya gitu loh. Kok ya diborong semua kelakuan jahanam? Awas aja sih kalau sampai Bung Beler ngasih solusi bikin klaster di langit. Gua sumpahin ngantuk mulu lu. Salam logika. Kalau Soekarno bilang, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Lalu, apa kata Mulyono? Mulyono bilang, beri aku 3 periode, maka akan kujual Konoha. 2 periode aja sudah berani jual laut. Apalagi 3 periode, jangan-jangan langit akan dikaplingnya. Jadi ini rame banget ya soal pengkaplingan langit ini. Karena mungkin netizen rakyat itu saking jengkelnya gitu. Kok bisa gitu ya, pasir laut-lautnya gitu dijual sama negara lain. Aduh. Gimana coba, tingkat kerusakannya sungguh sangat parah ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan lah ya di pemerintahan Pak Prabowo ini bisa berubah lah ya. Udah kelihatan sih sedikit banyaknya gitu ketegasan dari Pak Prabowo mulai muncul ya. Kita doakan semoga Pak Prabowo sehat selalu agar bisa menjaga negeri ini gitu ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan support dan kritikan kalian kepada channel Prayoga Muhammad. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.